Oke, secara umum kita sudah bahas 4 pertemuan ya. Kemarin kita bahas mengenai strategi-strategi atau langkah-langkah bagaimana kita memulai bisnis. Oke, saya sudah sebutkan langkah pertama hingga langkah keempat, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan bisnis. Nah, bisnis sendiri sudah kita bahas sebelum-sebelumnya bahwasannya merupakan sebuah media baru atau platform baru di mana kita itu memperpanjang atau merubah konsep landscape dari bisnis itu sendiri. Nah, dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir lah, seperti yang kita ketahui, si bisnis itu sudah sangat berkembang, oke. Berbagai jenis bisnis itu sudah berkembang, apalagi dengan, era sekarang, era globalisasi dan era kolaborasi ya. Dalam 5 tahun hingga 10 tahun terakhir, organisasi telah mengembangkan berbagai jenis strategi bisnis. Nah, strategi ini juga bergantung banget dari seberapa jauh jalur atau kanal e-bisnis yang telah dikembangkan oleh organisasi tersebut. Kanal itu apa seperti kalau bahasa Inggrisnya itu channel atau, funneling, di mana si bisnis-bisnis konvensional memindahkan segala jenis bisnisnya ke dalam, electronic bisnis. Nah, jalur evolusi ini secara luas bisa dikategorikan menjadi 4 jenis strategi atau sejalan dengan evolusi-evolusi dan strategi yang dilaksanakan pada bisnis kita atau strategi-strategi yang kemarin kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, evolusi bisnis itu sendiri pendekatannya itu ada beberapa jenis ya. Dalam hal ini saya akan memaparkan strategi evolusi bisnis dari Martin. Nah, pendekatan jalur evolusi ini biasanya sering dilakukan oleh, negara-negara berkembang seperti kita di Indonesia. Kenapa? Karena resiko yang dipertaruhkan ketika kita memulai bisnis itu sangat rendah atau kecil. Kemudian strateginya seperti yang saya sampaikan kemarin adalah dengan memberikan value pada pelanggan, oke. Nah, 4 strategi itu ada antara lain adalah yang pertama adalah channel enhancement atau penguatan channel-channel atau, kanal-kanal. Kemudian yang kedua adalah value chain integration, kemudian industry transformation, dan yang keempat itu adalah conversion. Oke, nanti akan kita bahas secara umum, tapi secara grafik kita bisa lihat di sini bahwasanya menurut Martin, eee, business value itu sejalan dengan leverage of business atau keuntungan-keuntungan ketika kita bisa melakukan atau mengembangkan e-bisnis. Nah, langkahnya seperti apa sih dalam hal ini? Ketika kita menjalankan strategi yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, sebenarnya kita akan membangun sebuah value, oke. Saya grafiknya di sebelah sini. Nah, kalian rasanya sudah tahu ya, bagaimana pengaruh internet itu di kehidupan kita, kemudian perkembangan internet seperti apa, seperti yang sekarang sudah 5G, bahkan terus berkembang, supaya lebih mempercepat proses-proses kita dalam, beraktivitas ya. Kemudian yang kedua adalah faktor keduanya adalah generic business model, oke, atau dalam hal ini adalah bisnis model secara umum, baik itu bisnis kanvas ataupun bisnis-bisnis kemarin yang saya bahas bahwasanya e-bisnis itu merupakan bisnis-bisnis yang ada sekarang, cuman dipindahkan ke dalam jenis elektronik. Nah, beberapa hal yang kemarin kita bahas termasuk pada efisiensi, kemudian complementaries. Complementaries itu adalah dalam bahasa Inggrisnya istilahnya itu enhance the quality of something else. Jadi saling melengkapi lah complementaries kan. Kemudian customer retention itu tuh adalah sebuah konsep di mana supaya customer itu tetap beli. Salah satu konsep yang saya sampaikan kemarin adalah dengan barang kita itu selalu ada. Jadi si customer nggak lari kemana-mana gitu kan, salah satunya. Kemudian adalah inovasi, supaya kita bisa berinovasi terus dan bisa lebih mengoptimalisasikan dan mengoptimalkan keinginan pelanggan. Hingga kalau kemarin strategi-strategi itu dilaksanakan, kita akan memiliki value atau nilai pada bisnis kita. Nah, dalam hal ini adalah sejalan dengan teori dari Martin, di mana ada 4 jenis evolusi, 4 jenis strategi yang kita bisa laksanakan yang akan sejalan dengan
leverage of business atau keuntungan-keuntungan ketika kita melakukan bisnis, oke. Jadi business value dan juga leverage ini atau nilai ya, value itu nilai, kemudian leverage itu adalah manfaat, akan sejalan dengan enabler atau misalkan kita enabler itu artinya kita mengadakan e-bisnis gitu kan, enabler diadakan dan akan menjadikan sebuah driver atau pencetus ataupun langkah-langkah lain ataupun supirnya lah dalam hal ini meningkatkan value dari bisnis kita, oke? Kemudian kita langsung ke bahas yang pertama, yaitu adalah mengenai evolusi e-bisnis yang pertama, yaitu adalah dalam grafik ini adalah channel enhancement. Kemudian channel enhancement itu apa sih sebenarnya? Jadi pada tahapan ini, perusahaan itu menggunakan internet sebagai kanal atau saluran atau channel alternatif untuk berhubungan. Oke, jadi channel alternatif di mana offline-nya tetap ada dengan mitra bisnis maupun pelanggan. Konsep ini kadang ada yang sebagai kanal alternatif ataupun memang sekarang ada yang konsepnya hanya digital only. Mungkin marketnya berbeda seperti bank digital misalkan. Daripada mereka membuat atau enhance channel yang baru, akhirnya mereka membuat bank digital supaya, ada kanal yang baru. Jadi serupa tapi sama karena kalau misalkan untuk memindahkan itu kadang agak susah sulit ya. Makanya ada beberapa konsep namanya bank digital karena terkait dengan regulasi dan lain sebagainya. Kemudian salah satunya lagi adalah perusahaan tidak khawatir akan kehilangan pangsa pasar. Justru mereka akan lebih menambah pangsa pasar yang dimiliki karena akses melalui internet hanya merupakan salah satu pilihan utama, oke, sebagai pelengkap fasilitas konvensional yang telah ada. Nah, jika hasil evaluasi terlihat adanya tren pergeseran seperti konsep bank digital sekarang, pelanggan bisa memilih atau pelanggan bisa memilih internet dibandingkan dengan jalur konvensional. Jadi barangnya tetap ada, bank digital tetap ada contohnya ya, terus bank konvensional juga tetap ada, maka pada saat itulah perlahan-lahan atau secara perlahan bisnis yang konvensional itu akan ditinggalkan. Kalau ternyata trennya terjadi pergeseran seperti yang kita ketahui sekarang tren mulai ke arah digital karena internet makin cepat dan kemudahan apalagi kemarin ada, blessing in disguise ketika Covid ya. Jadi sedikit-sedikit mulai beralih trennya ke sana dan mungkin akan mulai ditinggalkan ya 10 atau 20 tahun lagi. Nah, misalnya seperti contoh lain ya, kalau misalkan dulu kita banyak menggunakan penggunaan kertas atau brosur-brosur, walaupun sampai sekarang masih ada ya, mungkin di rumah kalian suka ada yang nempelin brosur gitu kan, ataupun yang lain sebagainya. Nah, tapi sekarang kalau kita bisa lihat, contoh kemarin ketika praktek yang kalian lakukan ketika membuat website itu atau sebuah landing page itu adalah sebuah contoh dari company profile atau personal profile, yang di mana dulu adalah sebuah brosur atau kartu nama atau promosi secara flyer misalkan, ataupun dan lain sebagainya. Nah, sekarang bisa menggunakan website company profile istilahnya. Terus kemudian kalau dahulu komunikasi hanya dilakukan melalui telepon, kalau sekarang bisa dilakukan melalui email atau aplikasi. Misalnya menggunakan konsep dari CRM atau Customer Relationship Manager. Kalian bisa komplain ataupun melakukan pengaduan tanpa telepon misalkan, atau menggunakan aplikasi chatting ataupun melalui platform-platform resmi dari channel enhancement perusahaan tersebut. Nah, ada satu pertanyaan yang tadi saya contohkan di awal sebagai, eee, pertanyaan brainstorming kita ya, supaya kita bisa saling berdiskusi dan saya juga bisa dapat beberapa input dari kalian yang memang kemarin kan bilang, generation Z ya, adalah jika misalnya kalian adalah seorang konsultan manajemen misalkan seperti kemarin, kalian adalah pekerja di perusahaan McKinsey misalkan atau PwC ataupun misalkan ada orang yang tua gitu dalam tanda kutip ya, menanyakan ke kalian nih, "Bagaimana sih kalau misalkan saya nih, saya mau bikin sebuah kanal baru di perusahaan e-bisnis, saya mau maju nih ke e-bisnis, langkah-langkahnya kayak gimana sih menurut kalian?"
Dari hasil brainstorming kita ya, berarti bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah perusahaan e-bisnis baru, berarti kanal yang saya hasil dari brainstorming kita ya, menurut kalian yang paling oke gitu adalah dengan membuat keberadaan di sosial media, oke. Berarti value-nya adalah kalau seperti itu adalah dengan kita ada buat engagement dengan para, eee, potensial customer yang kita inginkan. Tapi sebenarnya ini bisa saja dilakukan, memang sekarang dilakukan kan channel enhancement segala macam, tapi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian langkah tadi pikirin itu merupakan cara terbalik gitu kalau misalkan. Cara terbalik itu adalah, kan kalau kita baca buku kan bisa langsung ke ending-nya gitu kan. Nah itu merupakan cara yang betul juga, atau kita bisa mulai dari awal, oke. Ini hanya sebagai brainstorming aja bahwasanya evolusi bisnis yang pertama adalah channel enhancement. Karena kita sekarang berada di era digital dan juga saling berkolaborasi dan saling berkompetisi di digital, makanya channel enhancement ini kita bisa lanjut ke membuat website company profile seperti yang saya bikin kali kemarin. Kemudian kalau misalkan sukses di digital, ternyata kita bisa mulai trial error segala macam, kita bisa melakukan kebalikannya, membuat eksistensi secara konvensional. Jika memang ternyata trennya masih membutuhkan produk-produk ataupun eksistensi kita secara konvensional, oke. Ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, setelah channel enhancement ataupun memperbaiki atau menguatkan channel-channel kanal-kanal kita, evolusi yang kedua ketika evolusi bisnis itu terjadi adalah strateginya dengan ini, value chain. Kalian udah cukup tahu lah tentang bagaimana bisa memaksimalkan value chain pada mata kuliah tersebut, tapi secara umum saya bahas secara, singkat saja ya di sini. Jadi evolusi bisnis kedua ini adalah adanya value chain integration. Value chain merupakan atau didefinisikan dengan rangkaian proses secara sederhananya, secara singkatnya, atau aktivitas perubahan dari bahan mentah menjadi produk jadi, secara singkatnya di situ. Saya rasa di mata kuliah supply chain management kalian di sana lebih teliti atau lebih terampil lagi di sana, lebih rinci lagi dijelaskan bagaimana meningkatkan rangkaian proses tersebut supaya memiliki value chain, oke. Nah, integrasi rantai nilai tersebut yang kalian mungkin lebih jelas di mata kuliah supply chain management, bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam suatu proses penciptaan produk secara keseluruhan. Nah, contoh manfaatnya seperti apa sih ketika sudah meningkatkan atau mengintegrasikan value chain itu atau rantai nilai ini? Adalah yang pertama, perusahaan tidak perlu menimbun banyak bahan mentah di gudangnya. Kemudian tahu persis jumlah stok dan durasi pengirimannya sehingga bisa meminimalisirkan cost kan. Kemudian juga perusahaan dapat menciptakan produk secara lebih murah, oke, cepat dan berkualitas. Karena terbentuknya jaringan proses antara pemasok dan perusahaan. Yang terakhir adalah perusahaan juga dapat meningkatkan profitnya secara signifikan karena perusahaan dapat berkonsentrasi pada kompetensi utamanya. Dalam tanda kutip adalah membuang proses-proses pendukung lainnya dari yang tidak perlu, seperti misalkan penggunaan outsourcing manajemen. Jadi seperti ya contohnya ini ya, karena tadi contohnya membuat yang pertama evolusi kanal, kemudian merubah haluan menjadi supaya cost-nya makin kecil sewa outsourcing ataupun sewa freelancer untuk misalnya bikin konten, kalau tadi case-nya yang pertama. Nah ini saya rasa kalian sudah cukup jelas ini bagaimana caranya mengintegrasikan produk, oke, kemudian produk development, kemudian integration innovation, planning, dan mengintegrasikan customer dalam satu value chain yang saya rasa sudah cukup nanti akan dibahas secara jelas pada mata kuliah supply chain management. Nah, kemudian evolusi bisnis ketiga apa? Setelah adanya value chain, setelah mengintegrasikan teknologi informasi dalam e-bisnis, yang ketiga adalah industri transformation. Oke, ini pasti akan terjadi. Jadi transformasi industri ini adalah terjadi karena perusahaan telah memulai atau memanfaatkan peluang e-bisnis dan menyadari kekuatan dan kelemahannya. Oke. Jadi tidak sedikit perusahaan yang akhirnya berganti bisnis inti atau berganti lini seperti merubah visi
usaha setelah melihat tingginya kompetensi di industri yang mereka sedang, dalami atau hadapi. Dan industri transformasi ini memerlukan kemampuan manajemen yang cukup baik, oke, untuk mendefinisikan ulang inti dari bisnis tersebut atau visi misi dari bisnis tersebut, hingga adanya fenomena e-bisnis. Ini contoh lain ya, ketika ada transformasi bisnis, dulu kan kalau saya nggak tahu sempat kalian alami atau enggak, dulu kalau misalkan ngambil kamera itu, ngambil foto itu harus menggunakan film seperti ini, udah diambil fotonya dan itu nggak bisa error ya sekalinya. Maksudnya sekalinya ambil, itu langsung tercetak dalam film, terus nggak bisa diedit, nggak bisa dihapus gitu kan, karena langsung tercetak. Habis itu tercetak di film, kemudian di kamera harus dicetak dulu supaya lihat hasilnya. Jadi nggak bisa ada previewnya kalau zaman dulu. Kalau sekarang, karena industrinya telah berubah menjadi telepon genggam, jadi digital. Jadi telepon genggam sudah bisa mengambil foto atau video dan lebih mudah. Maka dari itu industri ini mati karena adanya transformasi industri. Oke, karena memang salah satu contoh inovasi ataupun business transformation, industri transformation yang terjadi adalah adanya perpindahan waktu atau perpindahan keinginan customer, karena memang ketika ngambil foto kan pengen cepat dilihat ya, dibandingkan harus nunggu dulu di afterwork istilahnya tuh. Kemudian contoh lain adalah misalnya industri transformation ini adalah ketika misalnya perusahaan penerbitan buku, ini contohnya banyak banget ya, yang sering juga dibahas di berbagai jenis buku. Kalau dulu misalkan kita tuh yang biasanya memulai rangkaian prosesnya itu mulai dari milih naskah gitu kan, kemudian ada pengeditan, lalu penyusunan layout, percetakan, dan distribusi, dan sekarang hanya berevolusi pada pemilihan naskahnya saja. Dan biasanya si proses pemilihan naskah ini pas pemilihan buku itu sifatnya itu dapat dilakukan outsource, dan juga biasanya sekarang itu bermitra dengan pada penulis. Kalau dulu kalau misalkan kalian mau jadi penulis, kalian ngirim naskah, kalau misalkan kalian cepat, lihat di beberapa film misalkan, itu ngirim naskah ke penerbit, kemudian penerbit mengedit, editor segala macam, dibalikin gitu kan. Kalau sekarang kan kalau seperti yang kalian ketahui beberapa film atau beberapa naskah film misalkan, saya ambil contohnya dari naskah film aja, atau dari buku, kita bisa lihat misalkan dari komik, misalkan dari webtoon, kemudian diambil jadi naskah dari sebuah buku. Ataupun misalkan ada Wattpad, kalau kalian beberapa di antara kalian nulis, ada orang nulis di Wattpad atau di blog, blog perjalanan, akhirnya dibukukan. Nah, ini adalah salah satu transformasi industri yang telah terjadi sekitar sejak 20 tahun silam di industri buku. Kemudian contoh lain misalkan perusahaan penjualan lagu. Kalau dulu kalian kan kalau misalkan mungkin kalian nggak ada yang ngalamin pakai kaset ya, tapi kalau CD mungkin ada. Jadi dulu kalau misalkan mau dengerin lagu harus beli dulu CD-nya, atau mau pengen dengerin aja harus ke toko musik tersebut buat buat denger kan. Tapi kalau sekarang misalkan ada portal kompilasi-kompilasi lagu seperti yang diinginkan. Seperti misalkan di Spotify udah bisa dengar kompilasi lagu dari beberapa jenis musisi atau jenis genre lagu. Kemudian juga ada platform YouTube dan lain sebagainya. Ini salah satu transformasi industri pada musik. Kemudian setelah ini ada evolusi industri ketiga, evolusi bisnis ketiga mengenai industri transformasi. Yang setelah bertransformasi, berarti evolusi terakhir adalah adanya istilahnya itu adalah konvergensi atau dalam bahasa Inggris adalah convergent. Merupakan sebuah evolusi yang terjadi antara lebih dari satu industri karena perusahaan ini berkolaborasi atau berkooperasi bersama-sama bekerjasama untuk menciptakan produk-produk baru yang mungkin tidak ada sebelumnya. Contohnya seperti apa convergent ini atau industri ini sama-sama bergerak maju? Salah satunya adalah ini, misalnya kolaborasi antara industri perbankan misalkan dengan industri kesehatan dan juga IT melahirkan sebuah smart card. Oke, yang isinya itu adalah kartu kredit, kemudian kartu debit, kemudian media penyimpanan dan data riwayat kesehatan. Sebenarnya convergent ini mungkin aja terjadi di Indonesia.
Kalau misalnya kemarin iktp kita itu nggak dikorupsi gede-gedean, ini mungkin akan jadi seperti itu ya, jadi industri perbankan, kemudian kesehatan, kemudian, IT, kemudian data-data kita itu mungkin saja ada di dalam KTP kalian. Kalau kalian yang tidak sadar atau enggak gitu kan, sebenarnya di KTP kita itu ada chip RFID yang menyimpan data-data kita, gitu. Nah, ini salah satu kolaborasi yang di Indonesia itu gagal dilakukan oleh industri, tapi di luar memang sudah ada banyak gitu. Sudah banyak dilakukan. Bahkan kalau kita bisa lihat yang paling sukses itu adalah di China dan juga di Jerman, di beberapa negara Eropa yang memang satu kartu KTP itu bisa buat segala macam. Bahkan sekarang kan kita mau dikolaborasikan ya, antara industri pajak, perpajakan dengan kependudukan itu mau jadikan satu kartu. Kemudian contoh lain adalah kolaborasi antara industri telekomunikasi dan internet yang menghasilkan sebuah ponsel yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi dua arah sekaligus seperti internet browser. Oke, seperti kalau sekarang kan kita bisa browsing lewat handphone kan. Kalau dulu hanya bisa menggunakan komputer. Kalau kalian pernah ngalamin ada namanya dulu Opera Mini, itu hanya bisa browsing lewat situ. Kemudian kolaborasi lain adalah misalkan seperti industri multimedia dengan manufaktur mobil itu menawarkan jasa kepada para pelanggan untuk melakukan pemesanan produksi mobil dengan desain warna dan karakteristik lain sesuai selera pelanggan melalui situs internet yang diperlengkapi dengan aplikasi pendukung. Apalagi sekarang itu adalah perkembangannya itu menggunakan AI ya. Jadi kalau kalian pernah gunakan atau pernah lihat, kalian bisa melihat mobil itu terparkir di kalian. Kalau dulu zamannya serasanya sekitar 2 atau 3 tahun lalu, itu ada yang filter PS5 ya di meja kalian itu. Nah, itu salah satu pengembangan dari industri multimedia. Ataupun misalkan kalian bisa lihat, warna dari mobil tersebut diganti-ganti dalam platform mobil. Kalau kalian senang main game misalkan, Gran Turismo ataupun dan lain-lain itu kan bisa kalian tampilannya mobil itu salah satu kolaborasi industri manufaktur mobil dan juga industri gaming contohnya. Kemudian, contoh lain misalkan ketika fungsi telepon genggam dahulu kan hanya untuk menelpon, kalau sekarang bisa berkomunikasi secara jauh dan bisa menggunakan SMS, dulunya hanya tidak bisa seperti telepon yang ada di kantoran atau telepon rumah itu fix telepon itu kan nggak bisa kirim SMS. Jadi seolah-olah teknologi yang diciptakan itu pada abad ini tuh memang berbeda ketika saya zaman kecil misalkan. Kemudian contoh lain yang mungkin relate dengan apa yang kalian alami sehari-hari misalkan, Facebook yang memiliki fitur teks, kemudian upload foto, kemudian juga upload video, ataupun sekarang kita bisa streaming di Facebook dan platform lain, serta disertai dengan apresiasi berupa, like dan komentar. Dan juga kalau sekarang misalkan bisa juga tipping kan, kasih tips berupa koin ataupun langsung transfer ataupun yang lain sebagainya. Nah, konvergensi adalah pencampuran, oke, antara media telekomunikasi dan industri komuter dalam kesatuan untuk membentuk kesatuan ekosistem secara digital. Nah, kemudian saya sampaikan juga contoh lain, misalkan contoh yang paling mencolok, kalau misalkan di perusahaan News Corp di Amerika Serikat itu adalah milik Rupert Murdoch. Ia juga melakukan banyak merger maupun akuisisi di ranah produksi hulu ke hilirnya. Misalkan dia kan perusahaan news kan, perusahaan berita. Nah, tapi dia juga udah melakukan merger atau akuisisi dari 20th Century Fox, kemudian Fox News, Star TV di Hong Kong, Business Company yang asalnya dia hanya perusahaan media berita, tapi kan di hulu ke hilirnya itu hingga ke bagian pemproduksian video di Walt Disney. Sampai ke punya channel televisi sendiri di Hong Kong, Star TV. Kalau di Indonesia sendiri, misalkan contoh dari langkah-langkah dari akuisisi media ini, misalkan seperti Trans TV. Kalau Trans TV itu awalnya itu perusahaan milik dari Transcorp, dari Hairil Tanjung. Kemudian mereka melakukan akuisisi, namanya itu TV7 kalau awalnya, TV7. Kemudian dirubah menjadi Trans7. Kemudian MNC Group yang dikuasai oleh Harry Tanusudibjo juga mereka
memiliki Global TV yang sekarang menjadi GTV, lalu MNCTV yang awalnya, TPI yang dimiliki oleh, keluarga dari mantan presiden kita Soeharto. Kemudian sementara itu TV One dan Antv juga yang dipimpin oleh ARB atau Abu Rizal Bakri, kan mereka juga melakukan akuisisi atau sama-sama bergerak, dalam hal ini kasusnya adalah TV untuk melakukan konvergensi media. Jadi menjadi satu kesatuan dalam satu grup. Nah, dalam hal ini konvergensi itu adalah, sebuah hal yang lumrah. Dalam hal ini kalau contohnya tidak hanya dalam bidang, channel televisi aja. Jadi melainkan beberapa media yang melebarkan sayap bisnisnya dengan membuat misalkan surat kabar, kalau sekarang juga masih ada beberapa yang masih tetap membuat surat kabar. Seperti misalkan kalau di Bandung secara khususnya di Pikiran Rakyat masih ada secara koran. Kemudian mengembangkan misalnya contohnya siaran radio kalau nggak salah namanya PRFM. Kemudian membuat situs web untuk berita dari media mereka sendiri. Nah, secara umum evolusi bisnis itu sederhana sih. Jadi mulai dari tadi tahap channel enhancement, kemudian penggalian value, integration, lalu adanya industry transformation, kemudian yang terakhir adalah adanya conversion, sama-sama berubah gitu kan. Dari industri yang sebelumnya dalam contoh-contoh yang saya sampaikan berubah ke arah e-bisnis atau digital.